Shalom saudara, kita lihat sekarang surat kedua kepada Smyrna, yaitu di dalam bab 2 ayat 8 hingga ke 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saudara, Smyrna adalah sebuah kota yang sangat terlibat dalam penyembahan berhala dan juga pemujaan raja-raja Rom, ya. Dan maharaja-maharaja Romawi mengangkat diri mereka sebagai dewa-dewa dan menuntut ya supaya semua orang harus menyembah mereka. Dan karena itu jemaat Tuhan sangat dianiaya karena tidak tunduk kepada penyembahan maharaja Romawi. Nah, penganiayaannya sangat kuat sehingga ada yang terkorban ya karena iman kepercayaan mereka. Menurut sejarah, satu daripada bishop yang terkenal yaitu Polycarp ya dibunuh oleh tentara Romawi, dan Polycarp adalah anak murid kepada Rasul Yohanes yang menulis surat Wahyu ini. Ya, walaupun Polycarp ini diancam ya untuk menyangkal Tuhan Yesus, Polycarp tetap setia kepada Tuhan sampailah kepada kematiannya. Nah, satu perkara yang menarik tentang surat kepada Smyrna ini, ya, ia adalah salah satu dari dua gereja yang tidak menerima apa-apa teguran ataupun kritikan dari Yesus. Gereja yang satu lagi ialah Philadelphia. Nah, mari kita lihat sekarang beberapa ciri yang disebut tentang Yesus Kristus dalam ayat yang ke-8. Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, saudara, inilah gelaran tentang Yesus yang pernah disebut sebelum ini dalam bab yang pertama. Kita lihat dalam bab yang pertama ayat 8. Yesus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, apa maksudnya? Maksudnya ialah Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Malah Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ada pernah ditulis di dalam Yohanes bab 1 ayat yang kedua dan 3. Yesus bukan sahaja mencipta segala sesuatu, malah Yesus menopang segala sesuatu yang telah diciptakannya. Ya, maka kalau segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus, maka sememangnya Tuhan Yesus itu sangat maha kuasa, kan? Dan bukan sahaja maha kuasa, tetapi Yesus juga harus menopang segala sesuatu, harus sentiasa ada ya untuk menjaga, untuk mengawal segala sesuatu. Maka Yesus itu haruslah juga maha hadir, kekal untuk selama-lamanya untuk melaksanakan peranannya untuk menopang segala sesuatu. Dan ayat 8, ya, ayat 8 ini mengatakan lagi, Yesus itu telah mati
dan hidup kembali. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit kembali, maka Yesus adalah Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Nah, kenyataan ini yang mengatakan dia yang telah mati dan hidup kembali adalah ulangan kata-kata Yesus dalam bab yang pertama ayat 17 dan 18 ini. Nah, ayat ini ya, ayat 17 dan 18 ini telah sangat-sangat mendorong saya, terutamanya dalam saya membaca seluruh surat Wahyu ini. Ya, sebab selepas bab 6 nanti, Tuhan akan menyatakan penghakimannya. Ya, Tuhan akan menyatakan murkanya yang sangat dahsyat, yang akan melanda bumi dengan sangat-sangat dahsyat, dan ramai orang akan menderita. Tapi Yesus memberitahu orang-orang percaya, ya, dalam ayat 17 dan 8 ini. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka saudara, dari awal surat Wahyu, Tuhan telah memberi galakan ya kepada orang-orang percaya, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya saudara, gelaran ini memang sesuai untuk jemaat Smyrna yang sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang sangat kuat. Dan Tuhan Yesus memberitahu mereka, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Maka Yesus mengingatkan orang-orang percaya di Smyrna bahwa mereka melayani Tuhan yang telah bangkit, yang telah menang atas kematian. Kematian tidak dapat menahan Yesus, dan demikianlah juga kematian tidak akan dapat menguasai umatnya. Maka sangatlah penting ya saudara untuk jemaat Smyrna tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Karena dalam ayat 10 nanti mereka akan diminta untuk setia sampai mati. Nah seterusnya Yesus memberi pujiannya kepada jemaat Smyrna dalam ayat yang ke-9. Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Aku tahu pekerjaanmu, kesusahanmu, dan kemiskinanmu. Yesus kata, aku tahu. Bermaksud tidak ada yang tersembunyi dari Yesus. Yesus tahu segala-galanya. Yesus tahu kesusahan mereka, kemiskinan mereka, penderitaan mereka, penganiayaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Ya, mereka menderita penganiayaan yang sangat hebat ya karena kesetiaan iman mereka. Nah, mereka tidak mau tunduk kepada penyembahan maharaja. Nah, dan karena itu mereka dianiayai. Ya, mereka menderita penganiayaan politik. Nah, begitu juga mereka menderita kesusahan karena kemiskinan. Nah, menurut sejarah, Smyrna adalah sebuah kota yang kaya, sebuah kota yang makmur. Tetapi orang-orang Kristen, mereka hidup dalam kemiskinan. Ya, kenapa miskin? Nah, mungkin karena mereka tidak mendapat manfaat atau bantuan kebajikan daripada pemerintah, ya, karena mereka adalah pengikut Yesus. Nah, mungkin mereka itu dianggap sebagai golongan kelas kedua, second class, ya. Mungkin juga karena mereka tidak boleh bekerja atau dipecat dari pekerjaan mereka karena mereka adalah orang Kristen. Ya, maka mereka menderita karena iman mereka. Ya, mereka menderita penganiayaan ekonomi. Nah, mereka
menderita penganiayaan politik, penganiayaan ekonomi, dan mereka juga menderita penganiayaan agama. Okay? Yaitu penganiayaan agama daripada orang-orang yang beragama. Yaitu golongan agama ini menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi keturunan Abraham. Ya, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang bukan percaya di Smyrna. Secara lahiriah mereka kelihatannya beragama, tetapi secara batinnya mereka penuh dengan kejahatan dan kelaliman. Ya, Yesus menyebut mereka pembuat atau pelaku kejahatan. Dalam Injil Matius, yaitu Injil yang ditulis kepada orang-orang Yahudi, ya Yesus berkata ini dalam Matius bab 7 ayat 23, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kamu daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan." Ya. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang hanya melakukan keagamaan, ya, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, bukan saja Yesus menghadapi tentangan dari orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang beragama ini, Rasul Paulus sendiri juga menghadapi masalah dengan mereka, yaitu mereka yang masih pegang kuat kepada upacara-upacara keagamaan, contohnya hukum-hukum penyucian, ya. Dan mereka inilah yang sangat menekankan upacara penyunatan, ya, sebagai tanda yang memisahkan diri mereka dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, perhatikan dalam Filipi bab 3 ayat 2 itu, ya. Penyunatan mereka adalah penyunatan yang palsu. Penyunatan mereka itu adalah penyunatan yang secara lahiriah, bukan yang dari hati. Nah, orang-orang Yahudi ini kuat beragama, ya, tetapi mereka menolak Yesus sebagai Mesia. Nah, itulah sebabnya Yesus memanggil mereka jemaat iblis. Nah, ini adalah satu kenyataan yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa orang-orang Yahudi yang menolak Kristus adalah jemaat iblis, ya, dan jemaat iblis adalah penyembah-penyembah setan. Nah, inilah mereka yang menolak Yesus sebagai penyelamat dan Mesia. Ya, saudara, kami harap gereja kita tidak akan disebut sebagai jemaat iblis, tetapi kita benar-benar adalah pengikut Yesus yang sejati. Amin. Nah, kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang sejati. Ya, saudara, namun sebalik semua penganiayaan dan kemiskinan orang-orang percaya di Smyrna, nah, Yesus mengatakan, namun engkau kaya. Wow. Saudara, luar biasa kan kata-kata Yesus ini? Nah, jemaat Smyrna mengalami penganiayaan politik, penganiayaan ekonomi, penganiayaan agama. Mereka sesungguhnya mempunyai banyak alasan manusiawi untuk tumbang, untuk tumpas, untuk mengalah kepada penindas-penindas mereka. Ya, beban yang mereka pikul itu sememangnya begitu berat sekali lah. Ya, mereka harus menanggung beban yang begitu berat, penganiayaan mereka, kesusahan mereka yang begitu sukar sekali karena iman mereka, ya. Namun saudara, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak meninggalkan kasih mereka yang semula itu. Bukan seperti yang terjadi dengan jemaat Efesus yang dibicara sebelum ini, ya. Ya, mereka tetap setia, mereka tetap menyembah Tuhan Yesus, mereka tetap mempertahankan kasih yang semula mereka itu. Dan karena itu, Yesus berkata, engkau kaya. Mereka kaya karena mereka memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam mereka. Dan
Yesus Kristus yang ada di dalam mereka adalah harapan kepada kemuliaan. Amin. Dalam Yesus Kristus, mereka sudah pun memiliki keselamatan kepada hidup yang kekal. Dalam Yesus, mereka sudah memiliki warisan syurgawi. Dalam Yesus, warisan syurgawi ini telah terpelihara untuk mereka. Ya, nah itulah sebabnya mereka kaya. Walaupun mereka miskin di dunia, namun mereka kaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, Paulus berkata ini dalam 2 Korintus bab 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, bagaimana seseorang itu dapat memiliki segala sesuatu walaupun orang ini tak bermilik? Hanya di dalam Yesus sahaja. Maka saudara, di sini kita belajar bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Ya saudara, bila kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup kekal. Kita memiliki segala sesuatu untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kehidupan yang beriman dan yang rohani. Saudara, inilah hidup yang sangat berbeza dengan hidup yang duniawi, yang hanya sementara sahaja, yang tidak kekal. Dalam satu daripada ucapan bahagianya, ya Yesus mengatakan dalam Matius 5, ya dalam ayat 10 hingga 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di syurga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, kekayaan jemaat Smyrna telah disimpan bagi mereka di syurga. Telah dipelihara bagi mereka. Ya, yang dipelihara, yang tidak akan binasa, yang tidak akan layu, yang tidak akan cemar. Ya saudara, dalam Yesus kita kaya. Alkitab mengatakan dalam Efesus bab 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga. Wow. Amin. Bila kita ada Yesus, kita ada segala berkat rohani di dalam syurga. Amin. Nah, seterusnya adalah kata-kata dorongan lagi untuk jemaat Smyrna dalam ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau menderita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow. Saudara, Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Ya, saudara, orang-orang kudus akan menderita penganiayaan. Dan penganiayaan itu akan datang dari iblis. Sebab dikatakan di situ ayat 10. Ya, akan datangnya daripada iblis. Dan Yesus mendorong mereka, maka jangan takut. Nah, kita perlu mendengar kata-kata ini. Ya, karena kita bukannya superhuman. Bukan super manusia. Kesusahan akan datang kepada kita di dalam dunia ini. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Jangan tawar hati. Nah, iblis akan menyiksa mereka. Nah, ayat ini mengatakan, sesungguhnya
Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, 10 hari. Dan 10 hari ini adalah satu tempo masa. Nah, hanya itu saja yang saya boleh kongsikan. Ya, suatu tempo masa. Tetapi tempo masa yang ada hadnya hanya 10 hari sahaja. Ya, tempo masa yang akan ada tamatnya. Ya, maksudnya jemaat Smyrna akan mengalami penderitaan yang sangat kuat, tetapi hanya sementara sahaja. Nah, kalau boleh, iblis mau penjarakan mereka ya lebih lama lagi. Bukan sekadar 10 hari. Nah, kalau boleh, ya iblis mau menyiksa mereka, menyiksa orang-orang percaya selama yang boleh. Ya, karena iblis tidak gembira sekarang. Ya, iblis tidak gembira karena manusia dapat diselamatkan. Orang-orang berdosa dapat diselamatkan. Tapi iblis tak dapat diselamatkan. Malah iblis itu akan menuju kebinasaannya. Sebab nanti kita akan diberitahu dalam bab 12 surat Wahyu ini. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Waktu apa? Itu waktu kebinasaannya. Waktu kebinasaannya pasti akan datang. Iblis itu akan binasa. Ya, maka di sini iblis mau menyiksa orang-orang percaya. Ya, menyiksa orang percaya selamanya. Tetapi Tuhan dalam kedaulatannya, dalam campur tangannya yang maha kuasa itu menghadkan masa kesusahan itu hanya kepada 10 hari. Ya saudara, penganiayaan bagi orang-orang percaya akan bertambah teruk. Ya, namun hanya sementara sahaja. Nah, inilah juga alasannya kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang pertama dan yang akhir. Ya, sebab Yesus akan mengawal segala-galanya. Yesus tidak akan membiarkan orang-orang percaya dicobai melampaui kekuatan mereka. Amin. Nah, jadi Yesus memberitahu jemaat Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Wow, setia sampai mati. Nah, saudara, kata-kata ini haruslah dijadikan sebagai slogan hidup kita. Amin. Nah, bagaimana kita dapat menjadi setia sampai mati? Nah, kita harus memiliki perspektif yang betul. Maka di sini saya ingin kongsikan 3 perspektif yang saya pegang secara pribadi yang membantu saya untuk terus hidup beriman kepada Yesus. Ya, yang pertamanya memiliki perspektif Kristus. Kita hanya dapat melakukannya melalui Kristus, dengan Kristus. Nah, Paulus mengatakan dalam Filipi bab 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saudara, hanya di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, kita dapat menjadi setia sampai akhir. Nah, secara kebetulan Paulus menulis ayat ini di dalam penjara. Dia dipenjarakan karena imannya dalam Yesus. Ya, walaupun dalam penjara, saudara, dia dapat tulis ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, dalam masa Paulus menanggung kesusahannya, menghadapi penderitaannya dan penganiayaannya, dia masih dapat tetap memberitakan kebenaran Tuhan itu. Sangat luar biasa. Dia tetap dapat menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus. Ya, dan dia tidak melihat penjaranya sebagai sesuatu yang menghalang dia ataupun mengongkong hidupnya. Ya, malah saudara, dia sempat lagi menulis beberapa surat dari penjara untuk memberi dorongan kepada orang-orang percaya yang di luar penjara.
Ya, Paulus berada di dalam penjara, tapi dia boleh menulis surat-surat untuk memberi dorongan kepada mereka yang di luar penjara. Dan di dalam penjara itulah dia telah menulis surat-surat seperti surat Filipi, surat Efesus, surat Kolose, surat Filemon. Ya, dan Paulus telah menuliskan semua surat ini kepada mereka yang di luar untuk memberi dorongan kepada mereka yang di luar. Maka saudara, firman Tuhan dapat disebarkan, dapat dimajukan, walaupun dari dalam penjara. Iblis tidak dapat menghalang Paulus. Iblis tidak dapat menghalang kemajuan firman Tuhan itu. Ya saudara, Paulus tetap setia. Setia sampai mati. Ya, saudara, dialah yang berkata, karena bagiku hiduplah adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, haleluya. Nah, Paulus juga merujuk kepada Yesus sebagai contoh seorang yang setia sampai mati. Nah, Paulus mengatakan dalam bab 2 Filipi ayat 8. Ya, Yesus itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, Yesus juga menderita penganiayaan. Dan Yesus taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Nah, sebenarnya Yesus boleh komplain kepada Bapaknya di surga. Ya Tuhan, kenapa perlu saya menderita? Kenapa perlu saya menderita untuk orang-orang ini yang menganiayai saya? Mereka menganiayai saya. Tapi saya pula yang harus mati untuk mereka. Yesus boleh komplain begitu. Tapi Yesus tetap setia sampai mati. Yesus menanggung segala penderitaannya supaya dapat melaksanakan misi penebusannya untuk menyelamatkan manusia. Wow, saudara, Yesus sememangnya adalah model yang terbaik seorang yang setia sampai mati. Nah, itulah sebabnya dalam surat Ibrani bab 12 ayat yang 1 dan 2 berkata begini. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus adalah modal kita. Seorang yang setia sampai mati. Maka saudara, inilah poin yang pertama, yaitu untuk setia sampai akhir, kita melakukannya melalui Yesus, dengan mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Maka jemaat Smyrna, dan begitu juga dengan kita, tidak perlu takut, kata Yesus. Yesus hidup, dan karena itu mereka dapat hidup. Ya saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan, karena Yesus hidup, aku dapat menghadapi masa depan. Tahu lagu ini saudara? Ya, karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup, segala ketakutan telah hilang. Hanya karena Yesus hidup. Amin. Wow. Nah, perspektif yang kedua ialah perspektif yang abadi. Perspektif yang abadi, yaitu kita menunjukkan mata kita kepada garis penamat, yaitu kepada kemuliaan yang akan datang. Nah, Yesus berkata dalam ayat 10, ya, hendalah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah sampai mati, karena mahkota kehidupannya akan kita terima nanti. Itulah kemuliaan kita. Ya, malah saudara, semua penderitaan yang akan dilalui oleh orang-orang percaya tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Dan ada maksudnya dalam rencana Tuhan. Ya, semuanya itu ya mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada segala-galanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus juga dalam 2 Korintus bab 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Nah, inilah perspektif dia. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, sekiranya ada sesiapa yang dapat mengesahkan kebenaran ini, ya, orang itu tidak lain tidak bukan adalah Paulus sendiri. Sebab Paulus sendiri telah melalui begitu banyak penderitaan. Dia telah hidup menjadi serupa Yesus dalam penderitaannya. Ya, namun Paulus tidak tawar hati. Di sebalik semua penderitaan ini, dia melihat kepada apa yang kekal. Ya, bukan yang sementara. Maka saudara, Paulus memiliki perspektif yang abadi. Itulah maksud saya. Dia berkata lagi, penderitaannya itu ringan saja. Ya, ringan dan hanya sementara saja. Ya, berbanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Nah, tadi dalam surat Ibrani bab 12, saya memetik ayat yang pertama. Nah, ayat kedua mengatakan bahwa dengan mata yang tertuju kepada Yesus itu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, Yesus tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus disiksa, Yesus dimatikan, Yesus dibangkitkan, dan Yesus mendapat kemuliaannya yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, saya percaya Yesus juga tahu bahwa dia akan kembali kepada kemuliaannya apabila dia telah selesai melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Dan karena itu, Yesus setia sampai akhirnya. Ya saudara, kita harus lihat kepada garis penamat ya, yang penuh kemuliaan itu. Nah, inilah yang akan mendorong kita untuk menjadi setia. Lihat kepada garis penamat. Kemuliaan yang akan kita peroleh nanti. Ya saudara, banyak buku-buku motivasi yang sekuler dan ceramah motivasi ya mengajar pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa untuk berjaya dalam hidup mesti ada target atau sasaran ya. Mesti ada matlamat, mesti ada goal. Ya, harus fokus kepada target dan garis penamat. Dan dengan itu dapat bertahan sampai akhir. Ini yang diajar oleh guru-guru motivasi di dunia. Tapi sasaran matlamat mereka adalah sesuatu yang imajinatif. Ya, itu seperti suatu impian, tetapi impian yang belum tercapai. Maka saya kata sangat imajinatif ya. Dan bukan saja sesuatu yang imajinatif, tetapi sesuatu yang harus mereka usahakan. Mereka harus bekerja keras untuk mencapai impian ini. Tapi saudara, bagi orang percaya, ya, bagi orang percaya, sasaran kita di garisan penamat itu bukanlah sesuatu yang imajinatif, tetapi sesuatu yang nyata. Haleluya, amin. Nah, kemuliaan yang akan kita terima nanti adalah sesuatu yang nyata. Kemuliaan kita, warisan syurgawi kita, bukanlah sesuatu yang harus kita usahakan, tetapi adalah sesuatu yang telah Tuhan pelihara untuk kita, yang tidak akan dapat binasa, yang tidak akan dapat cemar, yang tidak akan dapat layu, yang tersimpan di syurga bagi kita. Saudara, kita telah dimeteraikan untuk menerima kemuliaan yang akan datang ini. Amin. Ya, dalam surah Efesus bab pertama ayat 13 mengatakan ini. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan menjamin kemuliaan dan warisan surgawi kita. Maka saudara, apabila kita sedang melalui sesuatu penderitaan, ya, ataupun melalui sesuatu kesusahan, kita harus memiliki perspektif yang kekal, perspektif yang abadi. Kita melihat kepada apa yang kekal dan bukan apa yang sementara. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi setia sampai akhir, kita harus memiliki perspektif Kristus, memiliki perspektif abadi, dan akhirnya kita harus memiliki perspektif Alkitabiah. Nah, perspektif Alkitabiah yaitu berpegang kepada janji-janji Tuhan dalam menghadapi apa jua keadaan dan kesulitan hidup kita. Nah, ayat terakhirnya, ayat 11 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga, ayat ini mengatakan, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya saudara, di dalam setiap keadaan hidup kita, Tuhan ada kata-katanya untuk kita. Tuhan ada janjinya. Dengarkan apa yang dikatakan Roh dalam keadaan itu. Amin. Nah, bagi jemaat Smyrna, janji Tuhan bagi mereka adalah barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya saudara, mereka akan menderita sekarang. Mereka akan mengalami kematian yang pertama, ya, karena penganiayaan, karena penyiksaan dan penderitaan. Ya, tetapi mereka tidak akan menderita kematian yang kedua. Wow. Sebaliknya, mereka akan tinggal bersama dengan Tuhan dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mereka tidak akan mati oleh kematian kedua, tetapi mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dalam Wahyu 21 ada disebut kematian yang kedua. Dan mari kita lihat siapa yang akan mengalami kematian yang kedua ini. Dalam bab 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, yaitu orang-orang percaya, ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dalam ayat 8 ini mengatakan orang-orang penakut. Nah, inilah orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Yang menyangkal Tuhan Yesus mungkin karena mereka tidak mau mengalami penderitaan, tidak mau mengalami penyiksaan. Ya, dan karena itu mereka menyangkal Tuhan. Ya saudara, janganlah kita jadi seperti orang-orang penakut, ya, tetapi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Janganlah kita jadi jemaat iblis, ya, tetapi jadilah penyembah Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Maka saudara, pengajaran kita di sini adalah terus berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Inilah perspektif Alkitabiah kalau kita mau terus hidup dalam kesetiaan sampai akhir. Ya, Alkitab memberi kita banyak janji-janji Allah. Ya, firman Tuhan dapat memberi kita kekuatan, penghiburan, dan peneguhan untuk menghadapi apa jua cabaran hidup. Ya, contohnya dalam Mazmur 119-nya, saya akan petik 3 ayat dari Mazmur 119 ini. Ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
Ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu ya menghidupkan aku. Ayat 93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Wow. Maka saudara, apabila kita menghadapi kesusahan, arahkan mata kita kepada Tuhan. Ya seperti Stefanus ya, yang akan dimatikan. Tapi dia tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan dan telah melihat kemuliaan syurgawi. Wow. Dan saudara, marilah kita ingat janji-janji Tuhan. Kita pegang teguh kepada janji-janji Tuhan yang tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah perspektif yang harus kita miliki. Perspektif Alkitabiah. Perspektif yang dibentuk oleh Alkitab. Bukan perspektif yang dipengaruhi oleh keadaan kita. Bukan perspektif yang dipengaruhi oleh kesusahan yang kita alami sekarang. Sebab kalau kita melihat keadaan sekeliling, kita akan senang jadi takut dan bimbang. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, jangan takut. Maka saudara, inilah 3 perspektif yang harus kita miliki kalau kita mau jadi setia sampai akhir. Kita harus tujukan mata kita kepada Yesus Kristus. Kita harus lihat jauh lagi perspektif abadi, yaitu kemuliaan kita yang akan datang. Dan perspektif Alkitabiah, pegang kepada janji-janji Allah. Maka kesimpulannya saudara, penganiayaan, kesusahan akan menimpa orang-orang percaya. Tapi kita tidak perlu takut atau tawar hati. Tuhan tahu pergumulan kita, struggle kita. Saudara ingat, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus melihat segala-galanya dari awal hingga ke akhir, termasuklah keadaan kita. Maka tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu. Ada satu ayat yang sangat mendorong saya baru-baru ini. Itu dalam 2 Timotius bab 2. Ayat 11 hingga ke-12. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Saudara, jangan menyerah kepada keadaan ataupun kesusahan hidup kita. Kita harus lihat lebih jauh lagi kepada kemuliaan keselamatan kita, di mana segala-galanya akan disempurnakan bagi kita. Tuhan ada waktunya. Tuhan lebih tahu, ya. Maka kita harus tetap percaya dan menjadi setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara, mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang di surga, dipujilah namamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa, yang telah meneguhkan iman kami Tuhan Bapa. Tuhan, hamba-Mu mau dan ingin berdoa untuk kami semua. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan ataupun struggle. Tuhan, Engkau menjanjikan kasih karunia-Ku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna di dalam. Ya saudara, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kami semua, bagi kita semua. Tuhan, hamba-Mu mendoakan agar Engkau Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Supaya Tuhan kami akan terus mendapat kekuatan daripada Engkau dan menjadi tetap setia kepadamu sampai akhirnya dengan mengarahkan mata kami kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang abadi, dan tetap berpegang kepada janji-Mu yang setia, yang tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan Bapa. Walaupun kami tidak setia,
tetapi Tuhan, Engkau tetap setia. Jadilah kami pengikut yang setia, penyembah Tuhan yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saudara, terima kasih. Terima kasih dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.